Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pertemuan ini dan kajian ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan untuk semua yang mendengarkan kajian pada kesempatan yang baik ini. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-96 dari bab-bab kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, babu wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqin lis-safar wa ghairihi wa du'a lahu wa talab ad-du'a minhu. Bab ini membahas tentang seorang melepaskan temannya ketika akan bepergian, atau dia memberikan wasiat kepada orang yang akan pergi, ya, dengan sebelum mereka berpisah untuk suatu safar, suatu perjalanan atau yang lainnya. Demikian pula bab yang membahas tentang mendoakan orang yang ditinggalkan atau orang yang sedang bepergian dan meminta kepada orang yang bepergian untuk mendoakan seseorang. Intinya ini hal yang berkaitan dengan bagaimana adab seorang muslim ketika dia melepaskan saudaranya pergi dalam suatu safar, suatu perjalanan, ya, di antara dia minta didoakan. Kemudian juga tentang permohonan doa dari orang yang bepergian. Adapun ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Ibrahim mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah mewasiatkan atau memilih bagi kamu sekalian satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim yang tunduk, yang patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Am kuntum syuhada'a
idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika Ya'qub didatangi atau dijemput oleh kematian? Idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya. Ya'qub berkata kepada anak-anaknya di saat beliau akan meninggalkan dunia ini. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ini kalau aku sudah meninggal. Qalu na'budu ilahak. Kata anak-anaknya, kami menyembah sembahanmu. Ilahak. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahida. Dan kami akan menyembah sembahan atau Tuhannya Ibrahim. Tuhannya ayah-ayahmu. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu sembahan yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya akan tunduk dan patuh kepadanya. Ya, jadi orang tunduk dan patuh. Jadi orang yang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada ayat yang ke-132 mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada Ishak, kepada Ismail, bahkan kepada anak keturunannya. Beliau mewasiatkan satu millah, satu agama yaitu Islam, yang mana dia adalah Islam ini sikap tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhidkannya. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah ini menunjukkan bahwa inilah wasiat yang seyogianya seorang hamba mewasiatkan anak-anaknya di saat dia akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dalam hidupnya. Selalu mewasiatkan anak-anaknya, keluarganya. Agar mereka tetap teguh di atas Islam. Dan jangan sekali-kali mati kecuali di atas Islam. Dan ini pula wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ayat ini wasiat Nabi Ibrahim pada anak-anaknya. Untuk tetap berpegang pada Islam. Demikian pula wasiat Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Agar tetap memeluk Islam. Tetap menyembah pada Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam Al-Quranul Karim. Allah mewasiatkan kaum mukminin agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sebagai orang-orang yang muslim, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam yang didefinisikan oleh para ulama, ya, ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, kita beragama Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu seorang atau istislam, dia berserah diri, ya, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Bitauhid. Walinqiyadu lahu bitta'ati. Dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Dan patuh, tunduk, nurut, manut hanya kepada Allah dan melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri
dari kesyirikan dan ahlus syirik. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan syirik dan dari pelaku-pelaku atau dari kaum musyrikin. Itulah Islam. Nah, Islam ini ada agama seluruh rasul. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat mereka. Mereka mengajak kepada Islam. Mereka menyeru kepada Islam. Ya. Yaitu untuk tunduk dan patuh dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tunduk dan patuh dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tunduk dan patuh dengan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan dari orang-orang musyrikin. Ini Islam. Agama setiap nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya, para rasul dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa mereka adalah muslimun. Dan itu banyak. Nabiullah Ibrahim seorang muslim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Allah Ta'ala mensifati, menyebut tentang Nabiullah Ibrahim. Karena orang-orang Yahudi mendakwakan, ya, mengaku-ngaku bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang Nasrani pun demikian. Mengaku-ngaku bahwa Ibrahim adalah seorang Nasrani. Maka Allah Ta'ala membantah kedua kelompok tersebut. Allah membantah mereka. Dan mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi beliau adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Yang lurus dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan beliau adalah seorang muslim yang tunduk patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan dengan menaatinya dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Itu Ibrahim alaihissalam. Walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrikin. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang mereka para nabi mendakwai manusia kepada Islam. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Jadi ini salah satu contoh wasiat yang seyogianya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, oleh seorang guru kepada murid-muridnya, agar tetap berpegang teguh kepada Islam dan manhajnya yang benar dan akhlaknya yang mulia dan akidahnya yang sahihah, ya, dan ibadahnya yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiat yang seyogianya diwasiatkan kepada orang tua kepada anak, guru kepada murid, ulama kepada umat, agar mereka tetap tegar, tetap teguh di atas Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya katakan tadi bahwa semua para nabi itu berdakwah atau mengajak manusia kepada Islam. Nah, di sini yang harus dipahami, ya, jadi kalau dikatakan muslimun atau kepada Islam, ya, jadi secara menyeluruh semua nabi itu mengajak kepada Islam, menyeru kepada Islam agar umat-umat mereka tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan dengan berlepas diri dari perbuatan syirik dan ahli syirik. Ini semua misi para anbiya, para rasul. Namun ketika kita hidup di zaman sekarang ini, setelah diutusnya Nabi SAW, maka Islam yang dimaksud atau kaum muslimin yang dimaksud adalah menjadi khusus untuk orang-orang atau umat Rasulullah SAW. Ya, untuk umat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan dengan kaum muslimin. Jadi nama ini sudah khusus untuk mereka. Ya, namun secara umum pada hakikatnya bahwa setiap nabi mengajak kepada Islam. Ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi Musa yang hidup di zaman Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka taat kepada Allah Ta'ala, mereka adalah muslimun di zaman itu. Demikian pula orang-orang yang beriman atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam, yang mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul utusan Allah, sebagai hamba utusan Allah. Ya, dan mereka mentauhidkan Allah, mereka taat kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka taat pada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah muslimun di zaman itu. Demikian pula umat Nabi Nuh, yang mereka beriman kepada Nabi Nuh, tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka adalah muslimun di zaman itu. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW, maka nama muslim ini dikhususkan untuk kaum muslimin, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Ya. Karena ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang ingin mengaburkan tentang makna Islam. Ya. Yaitu Islam yang dimaksud ya, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kaum muslimin yang dimaksud setelah diutusnya beliau adalah khusus untuk mereka, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pembahasan sekilas tentang Islam yang dimaksud, dan ini menunjukkan bahwa pentingnya wasiat. Ya, karena kita melihat di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi Yakub alaihissalam, mereka mewasiatkan anak-anak mereka untuk apa? Tetap berpegang teguh kepada Islam, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkannya dan menaatinya, dan dengan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri dari ahlus syirik, yaitu dari pelaku-pelaku kesyirikan atau kaum musyrikin. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, di antara disebutkan di sini, wa ammal hadis, adapun hadis-hadisnya, faminha, di antaranya ada hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang pernah kita bahas dalam bab tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, beliau menyampaikan khutbah. Fahamidallaha wa athna alaih. Lalu beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Wa wa'adha wa dhakkar. Lalu beliau memberikan peringatan dan beliau mengingatkan kepada para sahabat dan peringatan-peringatan yang beliau sampaikan. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun yang berikut ini perhatikanlah, camkanlah, resapilah. Ala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Yushiku
an ya'tiya rasulu rabbi faujibu. Sudah dekat kedatangan utusan Tuhanku, yaitu malakul maut, yaitu memanggil aku, mencabut nyawaku, dan aku akan menjawab panggilan itu. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Dan aku akan tinggalkan kepada kalian thaqalain, dua hal yang penting. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Ini wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW kepada umat ini untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fihil huda wan nur. Di dalam Al-Quran ini terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk kepada jalan yang benar. Petunjuk kepada al-haq. Ya. Maka Al-Quranul Karim jangan dikotori dengan hawa nafsu. Ya. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah cahaya yang terang benderang, menerangi jalannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhudhu bi kitabillah. Maka ambillah kitab Allah itu, ini berpegang teguhlah kepadanya. Ya, ambillah kitab Allah itu. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kepadanya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Maka dalam wasiat ini kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan, ya, dan memberikan sugesti kepada kaum muslimin, kepada para sahabat dan kaum mukminin untuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Thumma qala wa ahlu baiti. Kemudian wasiat yang kedua, dan aku wasiatkan kepada kalian tentang ahlu baiti. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian akan keluargaku ahlul bait. Maka dari itu kita melihat sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya, mereka para khulafa ar-rasyidun, ya, mereka mewasiatkan untuk, ya, ini mereka menghormati dan memuliakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mewasiatkan untuk berbuat baik, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk menjamin, untuk menghormati, yaitu dari ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menempatkan suatu pada tempatnya. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati, memuliakan ahlul bait, tetapi tidak mengkultuskan mereka, tidak menuhankan mereka, tidak menabikan mereka, tapi menghormati dan memuliakan mereka. Terutama orang-orang di antara mereka yang taat pada Allah, yang beriman kepada Allah, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, maka mereka wajib dihormati, wajib dimuliakan. Ya. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Mereka memuliakan, mereka mencintai. Ya. Jadi tidak hulu, tidak pula meremehkan, merendahkan sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nasibah. Kelompok Nasibah yang salah satu firqah dalam Islam yang dia atau mereka mengkafirkan atau mereka melecehkan atau mereka merendahkan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah adalah yang menengah. Ya, karena Allah menjadikan umat ini sebagai ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Ya, jadi demikianlah Allah jadikan umat inilah umat yang menengah agar menjadi saksi di hadapan Allah bagi seluruh manusia, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi kepada mereka. Oleh karena itu Ahlussunnah yaitu yang mengikuti manhaj salafus saleh, yang mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka adalah umat yang paling wasat, ya, dalam memahami dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih dari mereka, yaitu Ahlussunnah tersebut. Makanya mereka selalu berpegang kepada dalil. Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama, dalam memahami agama Allah dan menjalankan agama Allah
Mereka mempunyai metode. Ya. Mereka mengikuti dalil. Itu yang menjadi pegangannya. Bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti perasaan. Bukan mengunggulkan perorangan. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami dan dijalankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan agama mereka, dalam mempraktekkan, mengejawantahkan agama dalam perilaku, dalam perbuatan mereka sehari-hari, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini adalah jalan yang terbaik. Maka umat Islam adalah umat yang wasat bagi seluruh umat manusia yang lainnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang paling wasat, paling menengah, paling baik, paling adil dibandingkan dengan di tengah-tengah firqah-firqah yang banyak dari kelompok-kelompok yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Nah, adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini, karena hadis ini pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang wasiat. Ya, karena judul dari bab ini, wada'us shaib wa wasiyatuhu inda firaqin lisafar. Yaitu bagaimana seorang ketika dia seakan-akan mengucapkan selamat tinggal, kemudian dia beri wasiat kepada orang yang ketika dia berpisah untuk meninggalkan mereka. Nah, demikian pula Nabi SAW beliau menyebutkan di sini bahwa kata beliau, ya, telah dekat, ya, utusan dari Tuhanku, utusan dari Allah untuk menjemput aku, yaitu malakul maut. Ya, dan aku akan menjawab panggilan malakul maut. Kalau sudah saatnya meninggal, ya meninggal. Nabi SAW memilih, ya, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Karena kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan dia diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, ya, oleh malakul maut, mati atau diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Ya, maka Nabi SAW ketika beliau diberikan pilihan, beliau memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Beliau memilih untuk meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam khutbah atau menyampaikan tausiah atau wasiat. Itu dianjurkan diawali dengan memuji Allah dan menyanjung Allah, ya. Kemudian memberikan peringatan yang cara yang baik, ya. Karena tujuan dari peringatan itu adalah untuk menyadarkan manusia. Tujuan dari peringatan adalah untuk menyadarkan manusia. Maka dari itu, peringatan-peringatan yang baik adalah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Peringatan dilakukan dengan berdasarkan pada dalil atau pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian juga wasiat dan pesan-pesan itu hendaklah betul-betul mukhlis karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu akan merasuk ke dalam hati orang yang diingatkan. Karena dari hati yang ikhlaslah akan merasuk suatu nasihat. Akan merasuk suatu peringatan. Kalau dari hati yang ikhlas kepada seorang muslim, kepada saudaranya. Ya, di sini pentingnya keikhlasan. Di dalam memberikan wasiat, memberikan tausiah, memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, keikhlasanlah sangat penting. Ya. Karena dari hati yang ikhlas akan masuk kepada hati yang ikhlas. Ya. Tapi kalau hati yang menyampaikannya kotor, maka juga akan tidak masuk kepada orang yang disampaikannya. Nah, di sini pentingnya keikhlasan di dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia, yaitu keikhlasan. Makanya kita melihat para anbiya, para rasul, mereka adalah orang-orang mukhlisin, ya, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka hadapi dakwah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ketika mendapatkan tantangan dari umat-umat mereka, tatkala mendapatkan kezaliman yang dilakukan oleh umat-umat mereka kepada mereka, mereka hadapi semua dengan penuh kesabaran. Karena mereka mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbesit dalam hati mereka untuk dendam kepada fulan. Ya. Tapi justru mereka mendoakan atau mereka menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seyogianya yang harus dimiliki atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan memaksa mereka. Sampaikan risalah Allah itu dengan baik. Ya. Wa ma 'alar rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban pada para rasul kecuali menyampaikan risalah Allah. Bukan memaksa manusia. Ya. Tetapi untuk mengajak mereka. Mereka menerima alhamdulillah. Wa ni'mah. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Mereka menolak, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi peringatan tetap diingatkan. Tetap disampaikan kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting di dalam menyampaikan peringatan pada manusia adalah keikhlasan dalam hati. Orang yang menyampaikan dia ikhlas murni karena Allah ingin menyelamatkan saudaranya. Ya. Ini satu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang memberikan peringatan kepada umat, kepada manusia. Yaitu ikhlas di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim. Wasiat beliau kepada umatnya tentang Al-Qur'anul Karim agar berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim, membacanya, mentadabburinya, memahaminya, mencermatinya, merenungkannya, ya. Karena ini kitab Allah, dialah petunjuk yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Ya. Seorang yang mendalami Al-Qur'anul Karim atau membaca Al-Qur'anul Karim dan melihat apa yang ada di dalamnya, ya, dari berbagai jenis atau dari kejadian-kejadian, dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, maka ini akan merubah perilaku seorang hamba. Ya. Akan merubah perilaku seorang hamba. Kalau dia baca dan ikhlas karena Allah Ta'ala, ingin mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, ingin mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya, akan menjadi cahaya baginya. Tetapi apabila Al-Quran hanya sekedar dibaca, kadang-kadang mencari hujah untuk membela diri, atau ditakwilkan kepada makna yang lain, atau untuk membawa paham-paham yang menyimpang, lalu ditakwilkan Al-Quran semaunya, maka semua kembali kepada niat orang yang membacanya. Tetapi kalau seorang niat ikhlas karena Allah Ta'ala, dia ingin bertadabbur pada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dia ingin memahami kandungan ayat Al-Quranul Karim, makna, dan dia ingin memahami atau mengamalkannya, maka Allah akan memberikan petunjuk padanya. Ya. Jadi di sini penting, ya, kita pahami bahwa apabila seorang niat karena Allah dalam memahami Al-Quranul Karim, mendalaminya, membacanya, mengambil petunjuk darinya, Allah yang akan memancarkan atau memberikan taufik kepada hamba tersebut. Tetapi kalau seorang niat baca Al-Quran cuma melakukan niat yang lain, maka dia hanya akan mendapatkan niatnya. Dia hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal manusia tergantung pada niatnya. Nah, di sinilah pentingnya niat yang ikhlas dalam beramal, dalam berbuat, dalam berdakwah, dalam membaca, ya, di dalam kita mengajarkan umat. Keikhlasan adalah sesuatu yang amat menentukan masuknya, ya, sesuatu itu yang diinginkan baik pada diri kita ataupun pada yang lainnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi SAW
untuk menghormati dan memuliakan keluarga beliau Ahlul Bait, ya, yang mana mereka terutama yang mereka adalah orang-orang muslim yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya. Maka beliau mewasiatkan kaum muslimin untuk memuliakan mereka, untuk menjaga kehormatan mereka. Ya, ini adalah bagian dari tuntunan agama kita dan ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meletakkan Ahlul Bait pada tempat dan kedudukan mereka. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah tentu mereka yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, taat pada Allah dan taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perintah Nabi SAW dalam hadis ini untuk mengambil Al-Quran itu, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada para anbiya, ya, yang diutus kepada Bani Israel. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab itu dan kuat, yaitu Taurat. Ya, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kitab ini Al-Quranul Karim biquwwah, dengan kuat, dengan sesungguhnya, ya, dengan seksama. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup seorang hamba. Ya, dia selamat dengan betul-betul berpegang pada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah, yaitu dengan mentaati Rasulullah SAW. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan, antara Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa wasiat adalah sesuatu yang penting, nasihat adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai kalau disampaikan dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan nasihat adalah nasihat yang baik dan menginginkan kebaikan kepada orang yang kita sampaikan nasihat tersebut atau wasiat tersebut. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah kami, ya, sekelompok orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami yang datang menemui Nabi SAW itu adalah sekelompok orang-orang pemuda yang umurnya sepantar. Ya, ini umurnya berdekatan. Kami adalah ketika itu wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami adalah pemuda-pemuda yang usia-usia kami itu berdekatan. Ya. Jadi tidak jauh berbeda umur-umur mereka. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Maka kami pun kemudian bermukim, ya, di tempat Nabi SAW selama 20 hari. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Dan adalah Rasulullah SAW seorang yang rahim, seorang yang sangat mengasihi, ya, menyayangi umatnya. Rafiq, sangat mengasihi umatnya. Ini sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Maka beliau setelah kami tinggal di situ selama 20 hari, maka beliau pun tentu yakin bahwa kami telah merindukan keluarga kami. Fasa'alana amman tarokna min ahlina. Maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Karena mereka bersafar selama 20 hari tinggal di kota Madinah. Tentu di tempat-tempat mereka itu ada keluarga mereka tinggalkan. Sudah sepanjang 20 hari. Maka Nabi SAW bertanya pada mereka. Fasa'alana amman tarokna min ahlina. Maka beliau bertanya kepada kami tentang ini bagaimana keadaan orang-orang yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian. Fa'akhbarnahu. Maka kami pun memberitahukan kepada beliau. Jadi para pemuda tadi, ya,
Salah satunya Malik ibn Huwairith. Mereka memberitahukan pada Nabi SAW tentang siapa-siapa yang mereka tinggalkan dari keluarga-keluarga mereka di perkampungan mereka. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, yakni beliau bersabda kepada para sahabat tersebut, para pemuda itu, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ya. Faqimu fihim, dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum wa muruhum, dan ajarkanlah mereka. Ini ajarkanlah mereka ilmu. Wa muruhum, dan perintahkanlah kepada mereka, perintah kepada yang baik. Wasallu solata kadza fi hini kadza, dan solatlah solat ini pada waktu ini. Beliau menjelaskan tentang waktu-waktu solat dan waktu-waktunya. Wasallu kadza fi hini kadza, dan solatlah solat ini pada waktu ini dan itu. Intinya Nabi SAW menjelaskan pada mereka tentang macam-macam solat dan waktu-waktunya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadratis salat falyu'adzin lakum ahadukum. Fa idza hadratis salat, dan apabila telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya ada salah seorang di antara kalian yang dia mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah salah seorang yang paling tua, yakni yang paling besar umurnya di antara kalian, dialah yang menjadi imam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dikeluarkan dan imam-imam yang lainnya. Kemudian zadal Bukhari fi riwayatin lahu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan Imam Bukhari menambah satu kalimat dalam kitab Sahih beliau dalam riwayat ini, wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, di sini hadis ini ada hadis yang banyak sekali mengandung pelajaran-pelajaran, terutama kalau dilihat dari sisi pendidikan. Ya. Dari sisi pendidikan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memang agama yang sempurna. Dia mengajarkan dan mendidik. Ya. Mengajarkan dan mendidik. Karena pengajaran itu salah satu faktor dari pendidikan. Pendidikan itu banyak faktornya. Ya. Pendidikan itu ibarat lingkaran yang besar. Faktor-faktor yang menunjang pendidikan ini banyak. Di antaranya adalah pelajaran atau pengajaran yang diberikan kepada anak didik. Kemudian lingkungan tempat tinggalnya seseorang. Itu juga termasuk mempengaruhi orang tersebut. Dia tinggal dekat masjid, atau dia tinggal dekat pasar, atau dia tinggal dekat stasiun misalnya. Nah, ini semua termasuk memberi pengaruh kepada yang dididik. Termasuk faktor dalam mendidik adalah bahan bacaan. Apa yang dibaca oleh anak didik. Apa yang dilihat oleh anak didik. Lingkungan tempat tinggal anak didik itu. Ya. Itu pendidikan secara umum. Dia mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membentuk kepribadiannya. Tergantung dari apa saja faktor-faktor pendidikan yang telah atau yang mempengaruhi anak didik itu. Ya. Nah, di dalam hadis ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu. Kata beliau, pernah kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu dicari. Ilmu itu dituntut. Ini yang namanya thalabul ilmi. Salah satunya adalah dengan mendatangi orang yang berilmu. Dan ini sudah merupakan sunnah kaum muslimin. Sudah merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin. Yaitu mereka para ulama mencari ulama-ulama yang di atas mereka untuk mengambil ilmu darinya. Ya. Ini safar atau rihlah
untuk menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ketika mencari hadis Nabi SAW dan mengumpulkan hadis Nabi SAW dari negerinya Bukhara di Rusia, kemudian beliau berkeliling kepada ulama-ulama kaum muslimin di Hijaz, di Mesir, Hijaz, Najd dan yang lainnya di Yaman. Para ulama menyebutkan perjalanan beliau itu, seumur hidup beliau itu dalam menuntut ilmu, ini zaman dulu, bukan zaman sekarang. Yaitu sejauh kurang lebih 14.000 kilometer. 14.000 kilometer. Beliau berjalan dari rumahnya, dari Bukhara, pergi ke Mekah, Mekah ke Yaman, dan seterusnya keliling mencari hadis. Ya, para ulama menyebutkan kurang lebih 14.000 kilometer. Ya. Jadi intinya bahwa tradisi ya menuntut ilmu dan mencari seorang alim ini sudah merupakan hal yang dijalankan ya oleh kaum muslimin semenjak dahulu. Ya, semenjak dahulu. Nah, di zaman Nabi SAW pun kita melihat dalam hadis ini, mereka orang-orang anak-anak muda itu datang ya dari tempat yang jauh. Mereka tinggalkan keluarga mereka, anak istri mereka untuk menuntut ilmu. Datang kepada Nabi SAW. Makanya Al-Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu dicari. Ya. Tidak mungkin ilmu datang sendiri. Ya. Tidak mungkin anak khoyal ilmu itu masuk dalam benak kita. Tidak mungkin. Tapi ilmu yang dituntut, yang dicari. Cari orang alim, datangi tempatnya, majelisnya. Ya. Ilmu dan membaca dan menghafal, baru kemudian seorang mendapatkan ilmu. Nah di sini Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu dan beberapa teman-temannya datang kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan dianjurkannya ya untuk bepergian menuntut ilmu. Lalu kata beliau, wa nahnu syababatun mutaqaribun. Dan kami para pemuda yang berusia, yakni sepantar. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka sekelompok pemuda. Ya. Untuk menuntut ilmu. Makanya ilmu itu, dia akan lebih membekas, akan lebih merasuk dalam hati seorang, akan lebih masuk dalam hafalannya ketika dituntut di saat masih muda. Ya. Meskipun seorang tua atau usia yang tua tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu di masa yang muda, masa ketika seorang masih fresh, pemikirannya, fisiknya, ya ingatannya, maka tentu bekasnya jauh lebih besar daripada menuntut ilmu di hari tua, ketika sudah usia lanjut. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kemudian, yang perlu diketahui juga, ini pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau seorang memiliki niat yang ikhlas karena Allah, ya, untuk dia menuntut ilmu, maka jarak jauhnya perjalanan itu tidak akan menjadi penghalang baginya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita melihat dalam sejarah para ulama-ulama kaum muslimin, ya, yang mereka bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan kendaraan yang begitu sederhana. Onta atau keledai atau kuda yang mereka naiki. Menjadi kendaraan mereka di zaman itu. Mendatangi ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fiqh untuk menuntut ilmu. Tapi semua itu menjadi apa? Menjadi ringan. Karena apa? Ikhlas. Ya, karena keikhlasan. Makanya ilmu mereka itu berkah. Karena mencarinya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau zaman kita kan lain. Atau ada sebagian manusia. Na'udzubillah min dzalik, menuntut ilmu untuk mencari dunia. Untuk mencari pengaruh. Untuk disanjung manusia. Untuk dihormati manusia. Ya. Untuk dicium tangannya. Ya. Dan yang lainnya. Na'udzubillah. Itu niat-niat yang akan merusak dari keikhlasan ketika menuntut ilmu. Maka keikhlasan adalah sesuatu yang meringankan yang berat.
karena ikhlas. Satu yang berat menjadi ringan. Tetapi sebaliknya, kalau seorang tidak ikhlas, maka sesuatu yang ringan akan menjadi berat. Sesuatu yang ringan menjadi berat karena tidak ikhlas. Ya. Karena tidak ikhlas. Tetapi kalau seorang itu ikhlas karena Allah Ta'ala, apalagi tentu dalam masalah ini ada ibadah, menuntut ilmu, atau amal-amal yang lainnya. Ya, kalau dia tidak ikhlas, maka sesuatu itu akan menjadi berat. Oleh karena itu Allah sebutkan tentang sholat dalam Al-Quranul Karim. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang takut pada Allah. Orang yang yakin bahwa dia akan mati, akan dibangkitkan di hari kiamat. Dimintai pertanggungjawaban. Ringan sholat itu baginya. Karena dia memiliki dorongan tersendiri dalam hatinya. Lain dan orang munafik yang merasa berat ketika sholat. Karena ada kemunafikan dalam diri mereka. Ya. Sholatnya bukan karena Allah. Tapi untuk mendapat pengaruh. Ya. Untuk mendapat kedudukan. Untuk mempunyai rakyat yang banyak. Atau yang lainnya. Ya. Demikian pula dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan agama Allah. Hati-hati. Jangan tertipu dan tergiur dengan murid yang banyak. Majelis yang banyak, ya, jangan tertipu dan itu semuanya. Bisa jadi itu akan merusak niat seseorang, akan mengurangi keikhlasan seseorang. Kalau orang banyak mau isi pengajian, kalau sedikit tak mau isi pengajian, subhanallah, ya, kembali kepada hati ini niat. Ya. Padahal Nabi SAW memberikan contoh dari yang paling minim. Kata beliau, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberi petunjuk pada satu orang lantaran sebabmu itu lebih baik daripada harta yang banyak, daripada harta yang mahal. Ya. Maka dari itu, walaupun satu orang, walaupun dua orang, walaupun tiga orang, mereka ini ikhlas menuntut ilmu, ikhlas ingin mendapatkan kebenaran, mendapatkan petunjuk, ya, dan kita mempunyai kesempatan untuk memberikan, mengajar pada mereka, ajarkanlah. Jangan menunggu majelis yang ribuan orang. Karena khawatir nanti seorang tertimpa al-ghurur. Al-ghurur tertipu. Dia ditahu oleh syaitan, membisiki dirinya. Kamu seorang yang hebat. Lihat jamaahmu Masya Allah. Pesertamu Masya Allah. Jumlah mereka tidak bisa dihitung. Ya. Ini berbahaya. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, ketika melihat 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang yang hadir di majelisnya, wah, kamu kok tidak bisa mengumpulkan manusia? Kok yang hadir hanya 10 orang? Marah akhirnya. Ini hati-hati. Ya. Maka di sini pentingnya niat. Ya. Sini pentingnya niat membersihkan hati, ya, dan mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini jadi pegangan kita. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan aw rajulan khairun laka min humrin na'am. Allah memberi petunjuk pada satu orang lantaran engkau itu lebih baik daripada harta yang mahal. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini di antara pelajaran yang diambil adalah menuntut ilmu di saat masih muda. Dan ilmu dicari, ilmu dituntut. Ya, dengan penuh keikhlasan. Karena dengan ikhlasnya, dengan ikhlaslah seorang yang mendapatkan ilmu dari Allah dan akan memberkahi ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, faqamna indahu 20 lailatan. Kami tinggal, jadi bermukim di dekat Rasulullah SAW itu selama 20 malam. Waktu yang cukup panjang. Dan ini juga sebagai salah satu landasan ketika ada kegiatan-kegiatan daurah misalnya. Ketika ada orang alim datang mengajarkan ilmu, ya, diambil kesempatan mereka untuk tinggal bersama sebagian pemuda atau penuntut ilmu. Jadi beberapa hari itu juga ada dasarnya, ya. Yaitu sebagaimana dalam hadis ini. Bahkan dalam hadis ini menyebutkan 20 hari. 20 hari tidak sedikit. Cukup panjang.
Ya. Nah, oleh karena itu di sini bolehnya seorang mengadakan misalnya kegiatan-kegiatan training, menuntut ilmu ya dalam waktu yang jumlah beberapa hari. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh atau diceritakan oleh Malik ibn Huwairits radhiyallahu an. Kemudian ketika beliau mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu rahiman rafiqan, dan adalah Rasulullah sallallahu itu orang yang mengasihi, menyayangi kami. Ya. Beliau melihat mereka pemuda-pemuda ini telah bermukim di kota Madinah selama 20 hari. Maka beliau itu merasa iba pada mereka. Mungkin mereka rindu pada keluarga mereka. Ya, mereka ingin bertemu dengan keluarga mereka. Ya, ini sifat Nabi SAW. Beliau menginginkan satu kebaikan untuk orang lain, sebagaimana beliau menginginkan kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana Nabi SAW cinta kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Kalau pergi jauh, ingin cepat kembali. Demikian pula beliau menimbang orang lain. Ya. Maka beliau ingin mereka pun untuk segera kembali bertemu dengan keluarga-keluarga mereka. Ya. Karena kasih sayangnya Nabi SAW. Sifat yang demikian mulia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minin. Ra'ufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul dari golongan kalian. Yang kalian tahu siapa dia. Keturunannya. Kebaikannya. Akhlaknya. Moralnya. Kalian tahu siapa Muhammad itu. Di antara sifat beliau. Ya. Yaitu azizun alaihi ma anittum. Amat berat dalam diri beliau akan penderitaan kalian. Yang beliau tidak mau kalian menderita. Yang beliau inginkan adalah kalian ini supaya tidak menderita. Tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Makanya apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau pun bersemangat. Beliau betul-betul berkeinginan keras agar kalian selamat, agar kalian beriman, agar kalian diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Harisul alaikum bil mu'minin. Ya, beliau sangat bersemangat menginginkan kalian menjadi orang beriman. Makanya Nabi SAW siang dan malam beliau berdakwah, menyeru kaumnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, melaksanakan tauhid pada Allah Ta'ala. Ya, karena beliau ingin mereka ini selamat. Beliau tidak mau menderita. Beliau tidak mau mereka menderita. Ya. Raufur Rahim. Dan beliau seorang yang belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat harus kita miliki. Ya. Du'at ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah. Cobalah. Tanamkan, biasakan, atau tanamkan sifat ini pada diri kita. Ya. Walaupun tidak mungkin sama dengan Nabi SAW. Itu mustahil. Tetapi kita berupaya. Bagaimana kita merasa berat penderitaan orang lain. Bagaimana kita bersemangat untuk mereka menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang selamat. Dan iman mereka, ketaatan mereka. Dan kasih sayang pada mereka. Ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap da'i yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun orang itu mengikuti atau tidak, mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Tapi tugasnya menyampaikan. Ada rasa berat kalau orang itu menderita. Tapi semua kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Karena Allah memberikan petunjuk. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Namun ini sebagai pendorong untuk bersemangat dalam dakwah. Yaitu keinginan agar orang itu selamat dari azab Allah Ta'ala. Jangan gembira. Ada orang menyimpang disebarkan di medsos. Fulan menyimpang. Fulan sesat. Manhajnya menyimpang. Hati-hati. Jangan duduk dengan orang itu. Kenapa Anda tidak nasihati saudara Anda? Kenapa Anda tidak ingatkan saudara Anda? Anda bisa berhubungan dengannya. Anda bisa menasihatinya. Dari sinilah. Makanya harus seorang
tanamkan dalam dirinya keinginan untuk menjadikan atau agar saudaranya selamat dari penyimpangan. Tugasnya memperingati. Kalau sudah diingatkan, dinasihati, selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Dan nasihat itu tidak mesti harus 1 kali. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian ketika ada, na'udzubillah min dzalik, kalau ada dalam hati seorang senang saudaranya celaka, ini bukan sifat yang baik. Ini sifat yang jelek. Sifat yang buruk. Ya. Ini yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW. Yang seorang teman menjadi musuh. Dan dia tertawa ketika musuhnya, ketika yang asalnya temannya celaka. Ya. Syamatatul a'da. Na'udzubillah min dzalik. Sifat yang jelek. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Namun kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit insyaallah pertanyaan pada akhir dari pembahasan ini. Disebutkan oleh Malik ibn al-Huwairits rahimahullah radhiyallahu an, "Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana." Maka beliau Nabi SAW dhan di sini yakin, ya semacam yakin bahwa kami ini sudah rindu pada keluarga-keluarga kami. Ya. Fasa'alana amman tarakna min ahlina fa akhbarna. Maka beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Ini siapa-siapa yang kalian tinggalkan, bagaimana keadaan mereka? Maka kami beritahukan. Ya. Kami beritahukan, kata Malik ibn al-Huwairits, kami beritahukan. Ya, fa akhbarnahu. Faqala irji'u ila ahlikum. Maka kata beliau kepada mereka, sudah pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ini juga tentang bolehnya kita bertanya keadaan keluarga seseorang, keadaan mereka baik atau mungkin dalam keadaan yang lain. Ya, ketika kita bertemu, ketika kita berbicara, ketika menyapa, menanyakan keadaan mereka, keluarga mereka, ini hal-hal yang bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya, adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Kemudian kita juga memberitahukan apa adanya. Ini juga dianjurkan demikian. Entah keadaan mereka dalam keadaan baik atau mungkin ada masalah yang mereka hadapi dan yang lainnya, ya kita sebutkan tentang keadaan mereka. Kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan untuk pulang kepada keluarga mereka, karena memang pada hakikatnya ya seorang itu ketika dia bertemu dengan keluarganya, istri, anak-anaknya, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang yang mempunyai keluarga. Apalagi setelah berpisah dalam waktu yang lama, ya dia ingin kembali kepada keluarganya. Ini adalah fitrah manusia, tidak bisa dipungkiri. Ya, kerinduan seorang kepada keluarganya, istri, anak-anaknya, ya. Maka dari itu Nabi SAW memahami akan hal ini. Beliau menyuruh mereka untuk kembali. Ya. Dia membawa apa? Membawa bekal. Karena mereka datang kepada Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Ilmu yang mereka pelajari dari masalah-masalah penting yang diajarkan Nabi SAW kepada mereka tentang Islam, hendaklah mereka ajarkan kepada keluarga mereka. Oleh karena itu, beliau alaihissalam menyuruh mereka pulang, ya, dan menyuruh bermukim, faqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama keluarga kalian, wa'allimuhum wa muruhum, dan ajarkanlah mereka. Ajarkanlah mereka apa yang telah kalian ketahui, apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian dapati, ajarkan kepada keluarga kalian. Wa muruhum, dan perintahkan mereka. Perintahkan mereka hal-hal yang memang diperintahkan oleh agama. Kemudian pula larangan, apa hal yang dilarang oleh agama, laranglah pada mereka. Apa yang diperintahkan, perintahkan pada mereka. Intinya mengajarkan mereka itu, mentransfer ilmu itu kepada keluarga mereka, agar mereka pun mendapat ilmu. Wa'allimuhum. Ya. Di sini pentingnya ta'lim, karena ilmu itu akan ada berkahnya kalau diajarkan. Tetapi kalau seorang menuntut ilmu kemudian berhenti,
ya, dan dia tidak ajarkan pada orang lain, maka ilmunya tidak berkah. Artinya tidak berkembang, tidak bertambah, karena dia tidak mengajarkan pada orang lain. Oleh karena itu, di sini pentingnya ta'lim. Ya. At-ta'lim itu diantaranya adalah untuk apa? Menjadikan ilmu itu berkah. Dengan mengajarkan pada orang lain. Tapi semua itu harus dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian diantara sisi lain positif, ya, si positif yang lainnya dari mengajarkan ilmu. Karena orang mengajarkan ilmu itu kalau dia menunjukkan satu kebaikan. Jika orang yang mendapatkan ilmu itu mengerjakan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Jadi fadilah yang besar ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, terutama pada keluarga yang dia menjadi tanggung jawab seseorang. Maka di sini kita melihat Nabi SAW mengajarkan tanggung jawab mereka para pemuda ini terhadap keluarga mereka dalam menyampaikan ilmu ini. Ya. Tanggung jawab. Ya. Wa'allimuhum wa'muruhum wa sallu salata kadza fi waqti kadza. Ya, kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini juga menunjukkan kita diperintahkan untuk apa? Untuk mempelajari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Makanya para ulama Islam dalam semua madhab, ya, 4 madhab yang masyhur dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan tata cara sholat Nabi SAW dalam kitab-kitab mereka. Karena ini penting. Dan kita wajib mempelajari. Setiap kaum muslimin wajib mempelajari tentang bagaimana cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di zaman kita ini sudah banyak kitab-kitab. Yang panjang maupun yang pendek. Yang ringkas maupun yang agak diperpanjang pembahasannya tentang tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus mempelajarinya, harus membacanya. Atau bertanya pada orang yang punya ilmu tentang tata cara sholat ini agar kita memperbaiki sholat ini. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat dalam Islam sudah ditentukan. Inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang beriman dan waktu-waktunya sudah ditentukan. Jadi tata caranya sudah ditentukan, dicontohkan oleh Nabi SAW, waktunya pun sudah ditentukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengikuti, ya, karena agama ini adalah mengikuti. Agama ini bukan membuat yang baru, karena sudah sempurna, ya. Dia tidak memerlukan hal-hal yang baru dalam agama ini. Dalam ibadahnya, dalam prinsip-prinsip dasarnya. Semua sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jalankan. Kita mengikuti yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau mengajarkan tentang waktu-waktu sholat. Kemudian beliau mengatakan, kalau masuk waktu sholat, ini menunjukkan bahwa salah satu syarat sahnya sholat kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, ya, seorang sholat bukan pada waktunya, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Ya, oleh karena itu, sholat itu harus pada waktunya. Ya. Apabila sholat telah masuk waktunya, beliau mengatakan, hendaklah di antara kalian ada yang mengumandangkan azan. Ini kalau ada beberapa orang di satu tempat masuk waktu sholat, maka salah seorang mengumandangkan azan, kemudian salah seorang di antara mereka menjadi imam. Disebutkan dalam hadis ini imamnya itu yang paling tua. Ya, ada beberapa syarat yang lainnya tentang imam sholat. Tapi intinya bahwa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya, ya, maka dia diperintahkan untuk sholat bersama kaum muslimin
di masjid secara berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri atau sholat di rumah-rumah, tidak. Ya, kecuali seorang berhalangan, ya, seorang berhalangan, maka dia tidak sholat di masjid. Tapi kalau dia tidak berhalangan, maka sholatlah di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, karena itulah yang menjadi sunnah, tuntunan, ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kita dari hadis Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu. Inti dari hadis ini dimasukkan dalam bab ini adalah karena di sini ada wasiat Nabi SAW kepada mereka para pemuda yang datang menuntut ilmu, bermukim di tempat Nabi SAW selama 20 hari. Kemudian mereka disuruh pulang, ya, untuk bertemu dengan keluarga mereka, dan beliau memberikan wasiat-wasiat itu. Ya. Makanya dimasukkan di sini dalam bab tentang wasiat kepada orang yang ditinggalkan atau orang yang akan bepergian. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentu kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah semata menjadi harapan kita. Kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla taufik, agar senantiasa kita diberikan oleh Allah taufik. Ya. Karena dengan taufik Allah seorang akan menjadi benar. Dengan taufik Allah seorang menjadi lurus. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala seorang menjadi hamba Allah yang baik. Semua itu dengan taufik min Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, aku tidak mendapat taufik kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dan mohonlah taufik pada Allah Azza wa Jalla. Taufik pada kebaikan, ya, kepada amal soleh, kepada ilmu yang bermanfaat. Ya, kita selalu minta pada Allah Ta'ala. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan dan pertemuan ini menambah ilmu kita, lalu kita amalkan, ya, kita terapkan dalam diri kita, keluarga kita, umat kita, ya, agar bermanfaat ilmu itu. Ya, karena ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan, yang diajarkan, diamalkan, didakwahkan. Ya, tapi kalau ilmu tidak diamalkan maka tidak bermanfaat. Ya, bisa jadi bumerang bagi kita. Ya, bisa jadi bumerang, sesuatu yang menimpa diri kita sendiri. Maka semoga Allah senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah mengangkat musibah, wabah yang menimpa manusia hampir seluruh belahan dunia di saat ini. Semoga Allah segera mengangkatnya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita hanya berharap pada Allah Azza wa Jalla dan menjalankan sebab-sebab yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup kajian ini, ya, tanpa ada pertanyaan karena waktu yang sangat terbatas. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya aqulu qouli hadza, sekali lagi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.